roh-roh yang jahat datang, kau nggak ngapa-ngapain. Gimana jawaban kalian ini? Nggak ada yang Nah, bersatu. namanya orang mati, Yesus katakan mati itu tidur. No, kalau tidur itu orang dalam Ngapain dia kondisi turun tidak dalam ada. kerajaan maut? Emang dia lama dalam kerajaan maut. Kalau Saya dikatakan tanya, kerajaan maut, ngapain dia turun dalam kerajaan maut? Bukan lama tidaknya. Ngapain? dia bukan bicara ke neraka. Nggak ada dia ke Loh, neraka itu. kerajaan maut itu adalah Hades, neraka. Ngapain Nah, dia itu turun ke menurut dalam kerajaan kalian. maut? Dia itu mati, itu maut. Kan maut adalah Saya tanya, kematian. ngapain dia turun dalam kerajaan maut? Sudah kalau nggak ditulis ngapain nggak usah dibahas. Apa yang tertulis Dia itu yang kita ngapain ke bahas. neraka? Di situ di kerajaan maut kan tidak dikatakan Yesus di neraka, hanya kerajaan maut, maut Kerajaan maut seperti itu bahasa Yunaninya Hades, yang artinya neraka. Ngapain dia ke sana? kan waktu dia bangkit juga dikatakan, Hai maut, di manakah sengatmu? Saya Nah, bertanya, enggak ngapain Yesus turun dalam kerajaan maut? ya kerajaan maut yang dimaksud adalah kubur ketika dia dalam kuburan, Bilang bukan aja ke kok nggak neraka. tahu. Bukan nggak tahu, jangan kita Ya gagal bacakan paham. ini, diam kau. Ini dari Alkitab Sabda. Turun ke dalam kerajaan maut. Kendati ajaran tentang Kristus turun ke neraka atau ke dalam kerajaan maut memang berakar kuat dalam pengakuan-pengakuan imam Kristen paling kuno. Pertama kali muncul pada abad keempat dalam rumusan-rumusan melawan Arius. Tapi sebenarnya buktinya dalam kitab suci minim sekali. Hal ini disebut hanya 2 kali, 1 Petrus 3 nomor 19, 4 nomor 6, dan disinggung secara tak langsung dalam 2 ayat lain, Kisah Para Rasul dan Roma, yang menafsir ulang ayat-ayat perjanjian lama, yaitu Mazmur 16, kisah Para Rasul dan Ulangan 30. Tidaklah pasti apakah turun ke neraka yang dimaksud dalam Efesus 4, sebab pengertian ayat ini yang baik ialah bahwa artinya sejajar dengan, ngeri kali, menyinggung hal Kristus mengosongkan diri. Nah, Ya, itu kan ini, tafsir. diam dulu. Diam dulu. Kalau tadi kan tidak, saya kan pakai data ini. Berarti Yesus turun dalam kerajaan maut, yang katanya adalah sebagian mengatakan untuk membebaskan jiwa-jiwa orang yang benar yang telah meninggal dan untuk menggenapi kehendak Bapa dalam menembus dosa manusia. Untuk membebaskan jiwa-jiwa orang benar. Jiwa-jiwa orang benar kok ke dalam neraka ditaruh? Enggak, itu tafsir itu keliru. Itu kan tafsir yang Anda baca. Mananya? Itu tafsir Ngapain Yesus itu enggak demikian. Ngapain Orang Yesus ke neraka? sekali kalau udah di neraka, Ngapain Yesus enggak masuk ke lagi dalam selamat. neraka? Kalau udah di neraka, udah di John, neraka. ngapain Yesus masuk ke dalam neraka, Itu John? Itu tafsir tadi Anda baca Ngapain, sendiri. John? Tidak ada itu orang di neraka ke surga, enggak ada. Coba baca Lukas 16. Lukas 16 dijelaskan. Saya tanya, Ada ngapain Yesus kamu ke neraka? Itu tafsir yang Anda baca itu. Loh, Kalau kerajaan maut, kalau Yesus di gitu dalam oke, maut. jangan ditafsirkan. Oke, jangan ditafsirkan. Ngapain Artinya Yesus gini, turun ke neraka? maut. Kan? Enggak ada ditulis turun, hanya kerajaan maut, bukan ditulis neraka. Coba ayat mana itu? Yesus itu mati itu berarti turun dalam kerajaan maut, bukan berbicara Yesus di neraka. Enggak ada Yesus di neraka itu. Itu hanya menafsir, itu kan jelas Anda baca tadi. Oke, Hades artinya apa? Iya, walaupun artinya neraka. Ya udah, Ya. kau kalau nggak ada data sama aku melawannya, jangan kau asal congor. Di sini dikatakan bahasa Yunaninya Hades, bahasa Hebrewnya artinya Seol, artinya Ya, neraka. tapi Gimana yang sih? menerangkan tadi kata Anda baca menafsir, makanya itu tafsir. Kalau dia tafsirkan neraka ya suka-suka penafsir lah. Kalau itu maut adalah kuburan atau kematian, itu juga ada ayatnya. Jadi kalau diartikannya itu neraka, ya itu penafsir itu yang bilang begitu. Bibel kau yang bilang kan? Lah itu yang menafsir Bible. Loh, jadi
Kau nggak percaya dengan Bible kau? Di Bible lain nggak ada ditulis neraka itu maut kok. Karena hanya adalah maut itu adalah kematian. Nah memang iya Yesus kan mati, tapi kan bangkit. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Nah Yesus bangkit, Yesus pemenang. Yesus kalahkan iblis oleh karena kebangkitannya. Tidak selama-lamanya dalam kubur. Diamlah kau. Tidak ada dia menginjil ke neraka. Kalau kita baca Lukas 16, tidak ada orang yang sudah di neraka disucikan masuk surga, nggak ada. Udah di neraka, udah selama-lamanya di neraka. Kalau masuk surga Yesus ya meletakkan selama-lamanya. Injil di dalam maut, ada loh. Ada loh. Di mana? Lukas 16 bukan? Di Petrus berapa itu kalau salah tuh? Yesus pergi ke alam maut meletakkan Injil. Ngapain? Alam maut. Nah, meletakkan Injil dalam maut. Ngapain? Kalau yang bangkit bersama-sama dengan Yesus itu ada 24. Yesus meletakkan Injil ke alam maut. Ngapain? Iya, kalau dia menginjili ada yang bangkit bersama-sama Yesus. Pertanyaannya ketika Yesus menginjili dalam maut, ngapain dia? Ya supaya yang di alam maut itu naik ke surga bersama dia. Aduh, katanya nggak dari neraka nggak bisa ke surga. Bolak-balik kau John. Anda sudah baca menginjil di alam maut. Nah, pertanyaan itu kan bukan bicara neraka sebenarnya. Kalaupun ada yang waktu Yesus bangkit ada 24 Yesus tua-tua sebagai membebaskan roh-roh yang ada dalam penjara di alam maut. Penjara dalam maut itu mana? Di neraka atau enggak? ada 24 ya sebagai buah sulung yang dibawa Yesus kepada Tunjukkan Bapa ya. inilah. Saya tunjukkan, kau bilang alam maut itu bukan neraka. Nih, tunjukkan. Di dalam Lukas 16 nomor 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, sengsara di alam maut. Yesus kan turun dalam apa? Alam maut. Nih, saya tunjukkan. Alam maut. Nih, tunjukkan ya. Alam maut. Ternyata apa? Hades. Yang artinya kerajaan maut, dunia orang mati, alam maut. Terus hell. Bahasa Inggrisnya hell. Artinya neraka. Iya betul. Tapi di Iya Lukas betul. 6, Kau bilang enggak. Kau bilang bukan neraka. Tunjukkan Coba iya betul. Coba perhatikan Lukas 16. Apakah orang di neraka masih bisa ke surga? Coba baca semua Lukas 16 itu. Tidak ada orang yang di neraka akan ke surga. Kalau sudah di neraka ya Terus di dia neraka. ngapain mengabarkan Injil di neraka? Ya itulah saya itu ada penafsir itu. Anda kan artikan itu bahasa. Dia ngapain mengabarkan Injil di neraka? Hah? Bukan di neraka. Kalau di alam maut, di alam kematian itu ya. Loh, Kalau saya sudah neraka tunjukkan itu alam maut itu adalah neraka. Kok gimana sih, John? Pakai data lah kalau- bantahku. Jangan modal Nora, cokormu aja. Kalau neraka itu kan setelah kebangkitan. Kalau kematian itu masih di dalam kubur. Nah kalau dikatakan dia menginjil ke alam maut itu tidak mungkin. Hanya yang mengartikan itu ya kematian dan neraka itu ya kan dua arti. Nah seandainya setelah kebangkitan orang-orang masuk neraka tidak mungkin lagi diinjili untuk masuk surga. Itu mustahil orang sudah di neraka diinjil lagi masuk surga, nggak ada itu. Ngapain Yesus mengabarkan Injil di alam maut? Ngapain? Alam maut kan hanya Nora ambil kamus mengatakan alam maut itu adalah neraka. Tapi maut juga kan berbicara soal kematian berarti di liang kubur. Mana datamu itu yang kau tafsirkan tadi? Mana? Referensinya dari mana saya dapat? Yang kau bilang tadi. Coba tunjukkan. Iya nanti saya tunjukkan karena ini masalah doktrin ya. Bapak masalah doktrin. Doktrin Lagi. rupanya. Oh doktrin Mbak Nora. Doktrin.
rupanya. Iya, Yesus itu waktu bangkit, bukan cuma dia yang bangkit. Ada 24 yang dibawa untuk dikatakan sebagai buah sulung dari korban persembahan di bawah itu. Bukan hanya Yesus yang dibangkit waktu itu, yang naik ke surga. Ada yang ikut dibangkit. Ada 24 sebagai persembahan buah sulung dari korban Yesus mati di kayu salib itu. Mana di mana Mati. ayatnya di mana? Ini doktrin ya. Ya, ayat di mana? Doktrin. Oh, Udah ilmu saya kan rupanya. tinggi. Alkitab ini kan tidak semuanya tertulis apa yang tertulis di Yohanes 22 itu. Jadi kalau ada yang tidak tertulis itu dibantu dengan nubuat-nubuat. Ya, saya baca di Di kitab mana nih, John? Mana datanya yang 24 itu, John? Siapa namanya? ada, saya punya data di buku The Great Controversy itu ditulis itu. Siapa? Lah iya, ya ini kan kita sudah masuk ke doktrin. Kan Alkitab nggak semua, nggak Gimana semua nih yang saudara dilakukan, kau ini? nggak semua yang dilakukan Yesus tertulis. Kan riwayat hidupnya 30 tahun lebih. Kalau kita baca Injil itu hanya sejam itu selesai. Nah, banyak yang nggak tertulis peristiwa yang dilakukan Yesus. Ya udah itu aja dulu, ganti topik. Kayak aku dengar dongeng ya. Aduh, makanya kalau kita ya hanya ringkas cerita dari kisah yang panjang ya. Mana Mau datanya, riwayat John? Di mana datanya, Aku John? mau makan bentar. apa yang tertulis untuk kita yang tidak tertulis bagi Allah. Ulangan 29. Di mana datanya yang 24 itu yang dibangkitkan bersama Yesus? Apa yang di Matius 27 itu? 27 nomor 51 sampai 55 itu. Nah, coba dibaca. Itu karena ada orang-orang kudus bangkit. Nah iya itu, tapi jumlahnya enggak. Itu Tapi saya sebelum ada itu ketika datanya. Yesus disalibkan. Bukan Yesus bangkit. Yang bangkit ke Yesus cuma Yesus saja. Aduh, di mana kau, John? Kalau di Matius 27 itu 51 sampai 55 itu ketika Yesus disalibkan. Katanya bukit-bukit terbelah. Itu kayak Prometheus itu namanya. Nggak Ya ada udah. dalam Matius 27 itu Yesus itu. Nggak ada. Iya. Matius 27 itu Yesus Kalau itu. itu kalaupun Nggak ada. tidak. Bener lah, John, jangan kau bikin banyak orang mualaf gara-gara dongeng kau ini. Banyak yang mualaf yang di bawah jadinya. Kalau banyak yang mualaf nggak suka aku. Dabling. Nggak suka aku. Dabling. Nggak suka aku. Kalau doubling turun dulu, baru naik lagi. Ini Bang Karena Kadung ini Kristen juga ya Bang? Ya, ya Kristen. Ini Yes, Bang, saya di masa pembelajaran mau masuk agama Islam, tapi belum waktunya Bang. Ya, silakan belajar aja dulu Bang. Biar pelan asal selamat Bang. Soalnya gini Bang, kalau di kitab saya itu kan Yesus kan disalibkan untuk nebus dosa. Terus yang di sebelah itu kan juga ada yang disalib. Itu nembus dosanya siapa? Nah itu belum ada jawaban itu Bang dari Pak Pendeta. Iya, ada kiri kanan kan yang disalib 3 orang. Nah ya. Yesus di tengah untuk menebus dosa. Terus yang 2 itu buat ngapain? Masa bunga-bunga aja? Gak mungkin bunga-bunga tidur. Makanya Bang Kadung, kenapa saya berani mengatakan bahwa penebusan dosa itu adalah ide konyol buatan manusia? Kenapa saya berani mengatakan hal demikian? Karena konsep yang dibawa oleh ajaran para nabi, dari Nabi Musa, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak ada konsep-konsep penebusan dosa. Ide konyol itu nggak ada. Karena ajaran para nabi itu kalau kita berbuat salah, kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Nih, aku kasih contoh Bang. Aku kasih contoh ya. Coba buka kitabnya Bang Kadung di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9 kalau ada
kitabnya di situ? Ada Bibelnya? Bentar dulu Bang ya, Gadung? saya cari dulu ya. Ambil dulu Bibelnya, Bang. Ya, hmm. Coba di Yohanes cross check 1, dulu. 1 Yohanes 1:9. Anda baca sendiri deh. Baca keras-keras. sabar dulu. Sabar dulu ya. Kalau belajar Bang pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Santai aja kita. Anggap aja rumah sendiri nih Bang. Kita bukan Anda yang belajar, Iya. dengan saya pun Bang Faruk, itu Nora, Bang Datuk, kita sama-sama belajar semua. Nah, ya ini Bang. Nah, 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So, apa gunanya penebusan dosa kalau kita minta maaf sama Tuhan? Ampun ya Tuhan, aku bersalah sama aturanmu, sama perintah yang kau sampaikan kepadaku. Aku bersalah. Aku mohon ampun. Aku minta ampun ya Tuhan. Diampuni kan dosa kita? Ya pasti dong. Kan Tuhan itu harus maha pengasih, lagi maha penyayang. Harus maha penerima tobat. Harus maha pengampun. Itu wajib. Itu ada sama Tuhan. Kalau dia ditanya, misalkan, Tuhan, kapan hari kiamat? Dia nggak tahu. Itu bukan Tuhan namanya. Paham Bang? Jadi tadi kembali ke konsep penebusan dosa. Lai Faruk kalau sudah di rumah, kalau mau masuk silakan masuk. Lai Faruk ya. Ini enak nih ngobrol sama Bang Kadung. Lai Faruk kalau sudah monitor silakan masuk. Kalau belum mungkin Bang Datuk ngobrol santai aja sama Bang Kadung. Iya. Silakan Bang Datuk. Enggak. Makan ya, aku makan dulu, boy. Lapar kali aku. Oke, itu makanlah dulu ya. Tahu aku makanya ku suruh Bang Datuk. Silakan makan. Saya mau sama Bang Kadung, tahu nggak kalau yang namanya penyalipan itu apa? Tuhan dalam perjanjian lama tidak pernah menyuruh untuk menyalibkan anak manusia. Tahu nggak Bang? Iya. Iya. Jadi penyalipan itu adalah hukuman bagi manusia terkutuk. Tuhan dalam perjanjian lama tidak pernah mengatakan saliblah anak manusia maka dosamu akan diampuni. Maka dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengatakan untuk penebusan dosa itu dengan darah binatang, bukan dengan darah manusia. Penghapus dosa itu dengan darah binatang, Bang. Cuma Dewa Molok yang minta darah manusia. Bahkan Yesus sendiri mengamini, Bang. Dalam Matius 8 nomor 4. Tapi yang aneh, Bang, Paulus mengatakan Yesus sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Tuduhan Paulus mengatakan Allah di situ minta darah anak manusia. Kan aneh, Bang. Gak ada Yesus mengatakan bunuhlah aku, dosamu akan diampuni. Tidak ada. Bang, saya sudah mulai berpikir ini. Soalnya saya dibodoh-bodohin terus sama Pak Pendeta. Saya tanya kan, Pak, Putus, Bang. samping itu orang itu buat nebus dosanya siapa? Itu belum ada jawaban. Nah, siapa tahu Bang Datuk Yesus mengatakan, Bang, bertobatlah, kata Yesus. Sebab kerajaan Allah semakin dekat, kata Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan, hei anak manusia, bunlah aku, maka dosamu akan ditebus, dosamu akan diampuni. Tidak ada Yesus mengatakan demikian. Cuma ada setelah kematian Yesus, ada penyesat-penyesat
yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Yesus bilang bertobatlah, kata Yesus. Kerajaan Allah semakin dekat. Bertobat itu apakah dengan cara membunuh Yesus, Bang? Itu saya semalam kan ketemu kawan lah, anggap kawan itu Pak Ustadz. Saya tanya sama Pak Ustadz itu belum bisa juga menjawab katanya. Apa tuh? Saya malah disuruh tanya ke Pak Pendeta. Apa tuh? Jadi saya bingung. Masalah Apa itu tuh? yang masalah orang yang disalib sebelah Yesus itu kan disalib juga. Itu Iya. kan kalau orang disalib kan untuk nebus dosanya manusia. Yang dua itu dengar, Bang, ya. Yesus disalib itu bukan karena penebus dosa. Abang baca kronologis peristiwa disalib itu di Yohanes 11:45 sampai 55. Baca. Kenapa? Kemudian di Markus 26 nomor 4. Yesus disalibkan itu bukan untuk menebus dosa, Bang. Tidak ada. 45 sampai 55. Itu jawabannya. Yesus disalibkan bukan untuk menebus dosa. Tidak ada, Bang, Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Abang baca di Yohanes 11:45 sampai 55. Kemudian di Markus 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat untuk membun dia. Berarti tidak ada Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa, tidak ada. Abang baca Yohanes 11:45. Bang punya Bible? coba baca, Bang. Bang lihat di Yohanes 11:45 sampai 55. Kalau abang punya Bible, bacain sama saya. Saya cari dulu ya, Bang. Ya, Yohanes 11:45 sampai. Tidak ada narasinya orang-orang Yahudi itu menyalibkan Yesus sebagai penebus dosa, tidak ada. Itu karena kedengkian mereka terhadap Yesus. Karena Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, makanya Yesus punya banyak murid. Ketakutan imam-imam Kayafas, imam-imam, kalau Yesus punya banyak murid, banyak pengikut, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci mereka. Itu tujuan Yesus disalib. Bukan karena penebusan dosa. Bukan karena ini, bukan. Coba membaca. Yohanes 4 nomor 45. Yohanes 11. Yohanes 11. Yohanes 11. Yohanes 11 45 sampai 55. Sampai 57 kalau nggak salah itu. Tak ada di situ, Bang. Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia, tidak ada. Lu mau baca? nggak ada. Iya, nggak ada. Yohanes 11:45 sampai 55, baca. Sampai 55. Tak ada Yesus di situ, Bang. Ketika imam-imam Kayafas itu ingin menangkap Yesus, mereka melakukan tipu muslihat. Kenapa? Karena mereka takut kalau Yesus punya banyak murid, karena Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, maka orang-orang Roma akan datang ke Israel untuk merampas tempat suci mereka. Bukan karena penyaliban dosa, bukan. Bukan, Bang. Saya tanya sama Pak Yusuf PI itu malah dia ketawa. Iya itu.
Kenapa? Karena Anda mengatakan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa. Makanya kami ketawa. Karena bibir Anda mengatakan Yesus disalibkan bukan untuk menebus dosa. Karena kedengkian imam-imam Yahudi terhadap Yesus. Kan penebus dosa. Paham, Bang? Paham Bang, paham. Nah, Abang baca Markus 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu daya untuk menangkap Yesus. Apakah itu karena penebus dosa? Nah, setelah Yesus itu terangkat, barulah ada kisah si Paulus, si Lukas dalam kisah para rasul yang mengatakan bahwa Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa. Ini karangan dongeng. Paham, Bang? Paham. Nah, pasti percaya dengan penyalipan penebus dosa? Masih bimbang ini Bang. Bimbangnya di mana lagi? Tapi Tekan saya saja. lagi ini Bang, lagi belajar agama Islam lah. Iya. Kalau abang kepingin belajar Islam, tinggalkan doktrin Kristen. Pakai ini, Bang. Pakai ini. Karena dalam Islam dikatakan, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu punya akal? Apakah kamu tidak pernah berpikir? Pakai ini. Yang namanya Tuhan tidak akan mungkin jadi manusia. Manusia tidak akan mungkin menjadi Tuhan. Abang percaya nggak dengan perkataan Paulus mengatakan, untuk itulah Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Mati dulu di Tuhan. Saya nggak Bang percaya ini? Matinya di mana disalibkan? Setelah mati jadi Tuhan, kata Paulus. Makanya tak bilang tadi. Ada manusia setelah Yesus itu terangkat mengatakan bahwa Yesus itu mati dan bangkitnya untuk menebus dosa. Tak ada. Yang kurang ajarnya di Efesus 5 nomor 2, Bang. Dikatakan, Yesuslah sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah, kata Paulus. Efesus 5 nomor 2. Kan Paulus yang bilang Yesus sebagai korban persembahan. Padahal matinya Yesus itu bukan karena persembahan, tapi karena kedengkian imam-imam Kayafas kepada Yesus. Paham, Bang? Paham Bang. Oke. Apa lagi yang Abang tanyakan? Kalau Ya, kalau saya ngajarin Anda Bible, kalau di gereja bayar, kalau sama saya enggak bayar. Gini Bang, soalnya gini. Saya tengok itu kalau debat, saya kan pengagumnya Pak Yusuf PI. Nah, nah, Kalau tengok Yusuf PI itu jelas ada ya, betul. enggak sembarangan ngoceh. Saya kan enggak sudah ngoceh, Bang. Saya bukan buat data, Bang. Iya. Saya buat data tadi. Saya ingin masuk Islam. Belajar dulu tentang Islam, Bang. Karena kalau pernah ingin masuk Islam, belajar dulu tentang Islam. Islam tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi Islam cuma satu mintanya. Gunakan ini akal. Tapi itu Jadi Bang Kadung, bukan hanya Al-Quran yang mengatakan hal demikian. Pertama yang Bang Datuk sampaikan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Itu yang pertama.
Yang kedua, al budimu, pakai otakmu katanya. Kita disuruh pakai otak. Makanya Islam itu, kenapa hanya orang-orang berakal saja yang di Islam? Karena memang Islam itu masuk akal, rasional. Kenapa? Karena sesuai dengan ajaran para nabi. Nabi Musa, Nabi Yesus, Nabi Muhammad itu mengajarkan Tuhan yang esa dan tidak kelihatan. Datanya jelas di dalam Bible, Ulangan 6 nomor 4, Tuhan itu esa, kata Nabi Musa. Markus 12:29 kata Yesus, Tuhan itu esa. Surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allah itu esa. The only one, satu-satunya. Nggak ada yang lain selain Tuhan itu. Kalau ada yang lain tambahannya, ada Putra, ada Roh Kudus, itu bukan Tuhan lagi, itu berhala itu. Pagan namanya. Di dalam perjanjian lama, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Ada kelompok yang bikin Tuhan lain. Tuhan Putra dan Tuhan Roh Kudus. Itu ajaran siapa? Tuhan gak kelihatan, Keluaran 33:20 kata Nabi Musa. Kata Yesus Yohanes 5:37, Tuhan gak kelihatan. Kata Nabi Muhammad di dalam surah Al-An'am ayat 103, Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sama, ajaran para nabi itu semua sama. Yang jadi masalah Kristen ini dari mana asalnya? Makanya Yesus itu satu kali pun tidak pernah sebut Kristen. Karena dia tidak tahu itu Kristen. Jadi kalau Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya, weh, siapa kalian? Kristen. Apa itu Kristen? Tanya kalian. Aku tidak mengenal kamu. Kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7:23. Diusir kalian sama Yesus. Apa itu Kristen? Siapa yang ngajarin Tuhan itu punya Putra, punya Roh Kudus? Siapa ngajarin? Gitu nanti. Kita selamat yang Islam. Karena kita mengikuti ajaran para nabi. Tuhan satu dan tidak kelihatan. Seperti itu, Bang. Lanjut Bang Datuk, lanjut. Iya, gimana Bang Kadung? Gimana Bang Kadung? Ya mudah-mudahan cepat belajarnya ini. Ya, ajaran para nabi itu monoteisme Bang. Ya Bang, saya kan belum paham bahasa Arab. Kan kalau di Islam kan kalau mau sembahyang itu kan pakai bahasa Arab. Itu gimana caranya Bang. biar cepat? Gampang. Sebelum Anda bisa bahasa Arab, ya, cukup ketika sholat ikuti apa makmum dulu. Jadi makmum, jamaah, lambat laun. Gampang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak kecil aja bisa menghafal, Bang. Bahkan orang autisme saja, seorang anak kecil yang autisme, yang otaknya kena, bisa mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Apalagi abang yang sehat, walafiat otaknya. Gampang kok. Gak ada yang sulit. Emang Bang pikir orang-orang mu'alaf itu langsung, Mbak Nora ini yang dari Kristen dulunya bisa langsung bahasa Arab? Enggak. Apakah Bang Faruk tadi itu langsung bisa bahasa Arab? Enggak. Enggak. Gampang memang. Cuma kalau dalam Islam itu yang saya katakan, pakai ini dulu. Tinggalkan doktrin, tinggal dogma. Pakai ini. Tuhan itu maha besar. Kalau yang namanya Tuhan sama dengan ciptaannya, berarti dia bukan Tuhan. Aku coba satu data deh, Bang Kadung, dibuka aja, nanti lanjut lagi dengan Bang Datuk. 2 Samuel 7 nomor 22. Coba dibuka, itu Tuhan tuh. 2 Samuel 7:22. Itu tuh, kalau mau tahu Tuhan kayak gitu. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Surah ayat 11. Jadi Allah itu, Tuhan itu, nggak sama dengan makhluknya. Nggak ada yang sama dengan dia. Coba lihat di dalam kitab Anda, 2 Samuel 7, nomor 22. Syukron Bang Amran. Coba dibuka Bang. Terus dibacakan, biar teman-teman dengar juga. Syukur, Bang Amran. Udah dibuka Bang Gadung.
Ya, coba dibuka dulu. 2 Samuel 7:22. Itu penjelasan tentang Tuhan itu banyak di kitab Anda. Nanti setelah itu ada lagi satu data. Coba dibaca dulu yang itu. Tuhan kita ini sebenarnya umat manusia cuma satu. Yang bikin banyak ini manusianya. Ada yang sembah patung, ada yang sembah sapi, monyet, ada yang sembah manusia, Alibaba, Saibaba itu di India sana. Ada juga Kristen yang sembah manusia. Udah, dapat. Dapat bang? 2 Samuel 7:22. 2 Samuel 7:22. Itu Tuhan loh. Coba. Dibaca bang ya. Dibacain bang. Oh iya. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang semua seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Coba. Tuhan itu, kata 2 Samuel 7:22, nggak ada yang sama seperti dia. Kalau dia ada samanya, bukan Tuhan. Sudah selesai. Tuhan itu cuman itu, nggak ada samanya. Kalau kau katakan Tuhan itu manusia, udah bukan Tuhan itu. Karena Tuhan nggak ada samanya. Baik apa yang kami tangkap dengan mata dan telinga kami. Coba tuh 2 Samuel 7:22. Keren kali dalil itu. Coba satu lagi bang, di dalam 1 Timotius 6:16 bang. Dibacain. Yang tidak terhampiri oleh maut. 1 Timotius 6:16. Satu Timotius 6:16. Ya. Allah adalah satu-satunya yang tidak dapat mati, yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri Diri. dan tidak pernah dilihat. Tak ada seorang atau pun. dapat dilihat manusia. Coba. Ya, paham ini. Tuhan itu tidak mati. Kalau mati bukan Tuhan. Gampang kok. Tuhan itu nggak mati, nggak dihampiri maut, nggak terjangkau oleh maut. Kalau sudah mati itu bukan Tuhan, bang. 10 juta ribu %. Entah salah sebut atau kayak mana. Gitulah. 1 juta % itu Tuhan itu nggak mati. Kalau mati bukan Tuhan. Itu ditangkap oleh akal kita manusia. Terus dia tidak terhampiri. Sementara Yesus hari-hari ditemui muridnya. Apa kalimat terakhir itu tadi? Nggak ada yang bisa jangkau dia kan? Tuhan itu nggak ada yang bisa jangkau. Itulah yang dijelaskan oleh para nabi. Tuhan itu nggak kelihatan. Keluaran 33:20 tadi, kalau ada yang lihat Tuhan, mati manusia itu. Nah terakhir ini bang, di kitab Roma 1, 22, 23, 24, 25. Coba abang buka. Itu berat tuh. 1. 22, 23, 24, 25. Tapi sebelum Anda baca, lihat dulu perikopnya. Baca perikopnya. Perikopnya itu kalau tidak salah hukuman Elohim atas kefasikan, kelaliman atau kezaliman manusia. Kenapa manusia zalim? Kenapa fasik? Coba Anda baca di dalam Roma 1, 22, 23, 24, 25. Ini kitabnya kayaknya beda ini. Tidak Coba dibaca. menyiapkan alat. Apa-apa bang? Mengakui dan memuliakan Allah.
Terus bacanya 22 Roma 1:22. Dan Roma 1:22, 23, 24, 25. Roma 22 Roma 1 nomor 22 sampai 25. mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Lanjut bang. Mereka menganggap diri bijaksana, tetapi mereka menjadi bodoh. Terus bang. Dengan mengaku dirinya bijak, maka mereka itu menjadi bodoh. Terus bang. Jangan takut dibaca bang. Baca aja bang, baca aja bang. Baca aja. Mereka merasa diri bijaksana padahal mereka bodoh. Terus, Sampai 25 bang. Sampai 25. Enggak apa, baca aja bang, baca aja. Saya baca yang terakhir aja ya. Ya. Kenapa nggak dibaca bang? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, saya besarin dulu layar saya tunjukin Bang Kadung. Diperhatikan baik-baik. Di dalam kitab Roma ini, di sini perikopnya hukuman Elohim atas kefasikan dan kelaliman atau kezaliman manusia. Manusia itu zalim, manusia itu fasik. Itu yang dihukum sama Elohim. Kenapa? Mereka itu berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana, enggak kelihatan, yang bukan manusia, yang esa, yang saya jelaskan tadi. Tuhan langit dan bumi, tidak kelihatan, satu-satunya Tuhan yang benar, esa. Nih, Elohim nih yang tidak fana. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Diganti Elohim itu dengan gambaran mirip manusia. Coba bang. Burung-burung, binatang berkaki 4, terus binatang-binatang yang menjalar. Inilah. Di India sana ada yang menyembah ular, menjadikan ular itu Tuhannya, dewanya, patung. Manusia juga Sai Baba mereka tuhankan. Apa bedanya dengan Kristen bang? Makanya Elohim bilang sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta. Tuhan jadi manusia itu dusta bang. Tuhan jadi makhluk itu dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk. Makhluk Yesus yang dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Harusnya yang disembah itu adalah Elohim yang tidak kelihatan ini. Tapi digantikan dengan dusta. Digantikan dengan pemujaan kepada makhluk. Dengan kalian lupa itu pencipta kalian, Tuhan kalian. Akhirnya apa? Kalian dihukum sama Elohim. Elohim akan menghukum orang-orang yang fasik, yang zalim atau lalim. Dihukum sama Elohim. Seperti itu bang. Coba perhatikan.
Itu siapa bang? Siapa bang? Yang ganti Elohim dengan manusia? Siapa? Kita sudah dapat satu suspek, satu tersangka yang di India sana. Ada yang mentuhankan manusia Sai Baba.